Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam itu justru pernah memiliki peradaban yang sangat luhur, peradaban yang sangat agung, peradaban yang sangat mulia, bahkan memimpin dunia. Tidak ada satupun negara yang rakyatnya itu justru menerima dakwah Islam, melainkan mereka itu akan senantiasa berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Bahkan kalau kita lihat lembaran secara khilafah Islam itu, justru umat Islam ini pernah menguasai hampir 2/3 belahan dunia ini. Mulai dari benua Afrika hingga hampir separuh dari benua Eropa itu justru berada di bawah naungan kekhilafan Islam. Adalah karena itu Islam dengan khilafahannya itu justru pernah memberikan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi umat manusia. Bahkan kekhilafan Islam itu justru melebur umat manusia ini menjadi satu, tanpa melihat lagi perbedaan yang ada, perbedaan ras, perbedaan bangsa, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan jenis kelamin. Itu justru melebur menjadi satu. Bahkan orang non-muslim itu senantiasa mendapatkan perlindungan, senantiasa mendapatkan keadilan di bawah kekuasaan kaum muslimin, sebagaimana seorang muslim juga mendapatkan hal itu. Nah, ini gambaran bagaimana kegemilangan yang ada pada masa dahulu, pada masa-masa kegemilangan umat Islam. Kalau kita bandingkan dengan saat sekarang ini, sungguh sangat kontras sekali, bertolak belakang dengan kehidupan kaum muslimin, yang mana umat Islam saat sekarang ini dalam kondisi terpuruk. Mereka terzolimi, mereka tertindas, mereka tidak mandiri, bahkan senantiasa berada di bawah diktean negara-negara asing. Walaupun ada sekelompok dari umat ini yang mengklaim dirinya telah merdeka dari jajahan kolonial Belanda, dari Portugis, ataupun dari Jepang, tapi pada dasarnya mereka tidak bebas menjalankan syariat Islam secara totalitas di bawah negara-negara asing tadi. Nah, para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dulu sebelum datangnya Islam, umat manusia ini berada dalam kegelapan. Kegelapan apa? Manusia menyembah berhala. Apa kegelapan yang kedua? Justru banyak manusia yang mempraktekkan ekonomi ribawi, curang dalam perdagangan. Bahkan ada sebuah tradisi di mana seorang ayah itu menguburkan hidup-hidup anak perempuannya karena takut malu. Bahkan ada dua kekuasaan besar yang adidaya yang berkuasa di dunia pada ketika itu, kerajaan Persia, kerajaan Romawi, yang senantiasa menindas, menzolimi negara yang menjadi jajahan mereka. Tapi setelah Islam datang, justru manusia itu bangkit. Setelah Islam datang, justru manusia itu berubah. Islam itu datang membawa perubahan besar, karena Islam memuliakan sesama umat manusia. Oleh karena itulah, Islam itu justru membawa umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya iman yang terang benderang. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah tuh, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliyahumut taghut yukhrijunahum min nur ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah, Allah itu menjadi pelindung bagi orang-orang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, pelindung mereka adalah taghut, mengeluarkan mereka itu dari cahaya menuju kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka dan kekal di dalam selama-lamanya. Oleh karena itu, yang mampu membangkitkan umat itu hanya Islam. Makanya dengan cahaya Islamlah manusia itu bisa membebaskan dirinya yang selama ini menghambakan diri kepada sama makhluk, baik kepada berhala atau kepada sama manusia berupa raja, menuju menghambakan diri kepada Allah. Nah, dengan cahaya Islam juga lah yang mampu menghapuskan kepemimpinan yang zalim, yang diktator, diganti dengan kepemimpinan yang adil. Bahkan dengan cahaya Islam juga lah orang-orang yang melakukan kezaliman, tindakan kriminal justru dihukum seadil-adilnya di dalam sistem Islam. Bahkan dengan cahaya Islam juga lah manusia menaruh penghormatan yang setinggi-tingginya kepada kaum wanita. Nah, ini para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka oleh karena itu bangsa Arab dan bangsa di luar Arab yang menerima Islam akan menjadi manusia-manusia yang maju. Dulu menjadi manusia-manusia yang maju, manusia-manusia yang baik, manusia-manusia unggul, sehingga mereka itu memberikan kontribusi yang besar bagi peradaban umat manusia pada masa dahulu, baik dalam bidang sains, teknologi, ataupun ilmu pengetahuan, atau juga dalam bidang sosial kemanusiaan. Itu terjadi pada masa-masa kejayaan di bawah kepemimpinan umat Islam. Oleh karena itu, para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Jika kita ingin membangkitkan umat yang saat sekarang ini terpuruk, hanya akan bisa dibangkitkan dengan apa yang mampu membangkitkan umat manusia pada awal-awal generasi kaum muslimin, yaitu mereka bangkit dengan Islam. Begitu juga umat yang saat sekarang ini terpuruk hanya bisa bangkit dengan Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kesilapan. Bila itu tidak ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.